Selamat pagi anak-anak kelas 10. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hikayat, yakni mulai dari definisi hikayat sampai dengan nanti nilai-nilai dan isi hikayat ya. Nah, tentu kalian sudah pernah mendengar atau mungkin barangkali baru pertama kali mendengar apa itu hikayat ya. Jadi yang dimaksudkan dengan hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan istana dan lingkungannya. Jadi hikayat ini menceritakan kehidupan para raja-raja ataupun mengisahkan kehidupan tentang istana zaman dahulu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri atau karakteristik hikayat yang pertama adalah anonim ya. Anonim artinya tidak diketahui siapa penulisnya. Jadi cerita ini berkembang dari mulut ke mulut. Kemudian tidak menyebutkan nama pengarang ya. Jadi sama. Kemudian bersifat istana sentris, artinya menceritakan kehidupan istana dan kerajaannya. Jadi di sini seputar kehidupan istana ya. Jadi zaman dahulu. Jadi karena menceritakan kerajaan, jadi bersifat zaman dahulu. Kemudian bersifat statis, artinya tidak berpindah-pindah atau tidak mengalami dinamis ya. Jadi ceritanya atau dari segi latar dia berkutat seputar istana dan kerajaan. Kemudian bersifat komunal atau artinya bersifat milik masyarakat umum. Kemudian menggunakan bahasa klise. Menggunakan bahasa klise di sini artinya banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Melayu atau bahasa-bahasa kata-kata arkais ya, seperti misalkan alkisah ya, tersebutlah. Nah, itu adalah contoh-contoh bahasa atau kata-kata arkais. Kemudian bersifat tradisional. Jadi masih bersifat tradisional ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bersifat didaktis ya. Jadi bersifat atau memiliki nilai edukasi atau bersifat mendidik atau mengajari atau memberikan edukasi pembelajaran kepada pembacanya. Kemudian terdapat kemustahilan, artinya ada sesuatu hal yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh logika, seperti misalkan diceritakan tentang kesaktian, kemudian tentang segala hal yang sifatnya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian menceritakan kesaktian ya, jadi seperti itu. Nah, jenis-jenis hikayat contohnya di sini ada bermacam-macam ya. Jadi hikayat yang berunsur Hindu contohnya Mahabharata, kemudian hikayat Pandawa 5 dan hikayat Sri Rama. Kemudian hikayat berunsur Islam misalkan di sini contohnya hikayat 1001 malam ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat ya. Jadi karena hikayat itu adalah sifatnya tadi seperti saya katakan bersifat didaktis atau edukatif. Di sini tentu ada nilai-nilai yang disampaikan atau pelajaran-pelajaran yang terselip dalam sebuah hikayat. Yang pertama di sini adalah nilai moral. Nilai moral di sini maksudnya adalah nilai yang ada kaitannya dengan perilaku atau etika. Jadi di sini diajarkan atau diedukasi pembaca tentang bagaimana cara kita beretika atau berperilaku yang baik. Kemudian nilai sosial artinya nilai yang ada hubungannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan pada waktu itu ya, pada zaman itu. Jadi hubungan antara tokoh dengan masyarakat di sekitar cerita yang diceritakan dalam hikayat tersebut. Lalu kemudian nilai budaya. Nilai budaya di sini artinya nilai yang ada kaitannya dengan kultur atau budaya ya, atau dengan kebiasaan adat suatu tempat atau suatu daerah. Lalu kemudian nilai estetika. Nilai estetika di sini maksudnya nilai yang ada hubungannya dengan keindahan atau kesenian ya. Misalkan
Dari segi bahasa yang digunakan di sana dalam hikayat itu banyak menggunakan kata-kata bersifat puitis, kemudian kata-kata mengandung majas, ungkapan, metafora dan sebagainya. Itu namanya nilai estetika. Dan yang terakhir adalah nilai edukasi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, nilai edukasi adalah nilai yang memberikan pendidikan atau mendidik masyarakat untuk berperilaku yang baik. Nah, kemudian yang terakhir ya anak-anak, jadi sini adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi dalam sebuah hikayat itu mengandung dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik itu adanya unsur dalam dari sebuah atau unsur yang dari dalam yang membangun sebuah hikayat. Itu terdiri dari tema, tokoh, alur, latar, amanat dan sudut pandang. Di tema itu adalah jalan cerita atau pokok atau tema yang menjiwai sebuah cerita ya. Kalau tokoh dan penokohan itu adalah para pemain atau karakter yang terlibat dalam suatu hikayat tersebut. Lalu alur itu adalah jalan cerita ya. Ada jalan cerita atau alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Latar atau setting itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa ya. Lalu amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan dalam sebuah hikayat. Dan sudut pandang atau disebut dengan point of view itu adalah cara pengarang menceritakan tokohnya ya. Lalu yang terakhir adalah unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur luar yang ikut membangun suatu hikayat ya, terdiri dari religi ya atau keagamaan. Jadi seperti tadi, kalau misalkan hikayatnya mengandung unsur agama Islam dan sebagainya, berarti dia di sana tergandung unsur agama atau unsur religi di sana. Kemudian ada adat istiadat, nah, itu sudah pasti. Kemudian latar adat istiadat dan silsilah atau garis keturunan, karena di sini menceritakan kehidupan istana dan raja, sudah tentu di sini menceritakan kehidupan silsilah atau garis keturunan suatu kerajaan. Nah, demikian dulu anak-anak untuk pembelajaran hari ini tentang hikayat, tentang definisi hikayat sampai dengan ciri-ciri hikayat dan unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah hikayat. Nah, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar di Classroom. Nah, kemudian minggu depan kita akan bahas dalam Meet jika ada pertanyaan atau komentar yang kalian sampaikan ya. Nah, sekian dulu anak-anak untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan selamat belajar dan salam sehat. Sekian dan terima kasih.